Ini pembuatan silase rumput odot. Nah, jadi ini prosesnya dikeringkan untuk mengurangi kadar air. Nah, setelah itu kita pencampuran dengan konsentrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Pelugi Channel. Kali ini saya akan suguhkan sebuah video bagaimana cara pembuatan silase rumput odot super mewah. Yang ingin tahu bagaimana caranya, tonton sampai selesai, jangan di skip supaya tahu seperti apa proses pembuatan lengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Rumput odot setelah dipanen, lakukan pencoperan atau pencacahan atau penggilingan. Bisa manual, bisa menggunakan alat chopper. Ya teman-teman, setelah dicoper atau dicacah atau digiling seperti ini, sebaiknya teman-teman lakukan penjemuran, ya. Dijemur ini tujuannya untuk mengurangi kadar air, ya, yang ada dalam odot tersebut. Nah, apabila rumput odot tidak dilakukan penjemuran seperti ini, rata-rata silase atau fermentasi yang kita buat akan menjadi busuk, berjamur. Untuk menghilangkan jamur, menghilangkan bahaya-bahaya tersebut, sebaiknya dilakukan penjemuran dan usahakan hasil kadar air yang kita miliki dalam odot ini hanya 40% saja, kalau bisa di 30%. Tujuannya semakin sedikit kadar airnya semakin bagus, teman-teman. Nah, ini tujuan penjemuran tersebut. Kemudian dalam penjemuran itu sebaiknya menggunakan alas tikar ataupun terpal atau semensi yang bagus, ya. Yang bagus menggunakan alas sejenis tikar. Nah, karena dia tidak akan menguap dari bumi atau dari tanah. Tapi kalau tidak ada, karena sekarang sudah modern, menggunakan terpal, ya. Terpal lebih baik daripada menggunakan lantai semen. Karena lantai semen menguap dia, ya. Jadi lebih baik penjemurannya, alasnya menggunakan terpal. Tujuannya lebih mudah keringnya, lebih singkat kerjanya, tidak terlalu lama. Ini tujuan penjemuran. Nah, kalau sudah dijemur seperti ini, teman-teman, ini yang tadinya khawatir dengan kebusukan, dengan kegagalan fermentasi atau silase, ini pasti positif, akan jadi bagus hasil dari silase kita. Nah, beda lagi dengan cara pembuatan fermentasi atau silase rumput odot menggunakan sistem basah. Kalau sistem basah tidak perlu dilakukan penjemuran, tapi dia harus basah, ya. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah sistem kering. Jadi ini setengah dikeringkan, kadar airnya benar-benar dihilangkan 60% atau 65%, gunanya agar benar-benar tiris, ya. Nah, untuk teman-teman dengan sistem ini lebih disukai oleh ternak, ya. Jadi teman-teman silakan mencoba. Dan campurannya itu apa saja? Di antaranya adalah probiotik. Oke. Ini yang kita gunakan, ya. Ya, untuk probiotiknya. Jadi dia teksturnya yang ada atau yang kering. Nah, untuk mengurangi kelembapan kadar air di rumput odot. Ini untuk campuran rumput odot, ya. Nah, ini premiknya. Ini premik. Premiknya. Kita menggunakan premik. Kita pakai multi premik. Kita pakai menggunakan multi premik. Tinggal penambahan molasis. Dengan molasis, ya. Dengan tambahan Ini molasis. termasuk Ini di dalamnya betul. dikatul Betul, untuk penambahan pengurangan kadar air. untuk pengurangan kadar air yang ada di rumput odot, ya. Konsentrat
3 kilo kita taburkan di rumput kurang lebih 10 bak. Sentrat kita kasih molasis dan probio. Molasisnya kurang lebih sekitar 1 gelas, kawan-kawan. Kita taburkan di rumput yang sudah kita tiriskan atau kita keringkan untuk mengurangi kadar airnya. Dan setelah itu lalu kita masukkan ke dalam karung plastik yang seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini kita menggunakan formula metode dengan konsentrat perbandingan 10 bak rumput yang kita giling, kita campur dengan 3 kilo konsentrat. Dan langkah selanjutnya kita kemas, kita masukkan dalam karung yang ada plastiknya, kemasan kurang lebih 50 kilo, kawan-kawan. Setelah ditiriskan kurang lebih 65% atau 60%, lalu diwadahkan atau dikemas menggunakan karung seperti ini ya, yang di dalamnya dilapisi dengan plastik kerupuk atau plastik tempe atau plastik sejenisnya ya, namanya bebas, tapi yang jelas ini untuk plastik lapisan dalamnya saja. Nah, untuk yang di luar ini menggunakan karung, bisa karung pupuk, karung apapun itu. Tujuannya apabila nanti banyak hama tikus, dia tidak dimakan oleh tikus dan tidak bocor. Karena saat karung ini bocor, maka hasilnya akan gagal ya, akan buruk hasilnya, atau bisa jadi membusuk ya. Kalau membusuk pasti ternak tidak akan doyan. Nah, teman-teman, itu fungsinya plastik di dalamnya agar tidak bocor, kemudian dilapisi dengan karung agar tidak dimakan oleh tikus. Kemudian disajikan. Proses penyimpanannya itu minimal 1 minggu baru bisa disajikan, tapi yang maksimal minimal itu adalah 1 bulan. Itu sudah maksimal, teman-teman. Tapi kalau terpaksa ya 1 minggu pun tidak apa-apa. Dan ini hasilnya, kawan, rumput silase odot yang kita fermentasi seperti ini, nafsu sapi, ini lahap makannya. Contoh silase yang kita video kemarin, kawan, dan sekarang ini kita coba berikan, padahal fermentasi baru berumur. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Oke guys, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya suguhkan ke teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.